Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Husni Mubarok, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banyumas, akan mencoba sedikit memaparkan tentang pembelajaran sosial, emosional, dan keterkaitan modul pembelajaran sosial emosional dengan modul lain yang telah dipelajari. Menurut Aristoteles, seorang filsuf mengatakan, mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Itu merupakan gambaran penting penanaman pendidikan sosial emosional pada anak didik. Menurut ada tiga pertanyaan pemantik yang dapat kita jawab untuk mengetahui seberapa pemahaman kita terkait modul pembelajaran sosial emosional yang sudah kita pelajari. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional pada anak akan terbentuk dengan sendirinya, sejalan dengan bertambahnya umur dan kedewasaan berpikir, sehingga saya selaku guru kurang memperhatikan kompetensi tersebut, lebih fokus pada kompetensi materi ajar kepada murid. Setelah mempelajari modul ini, ternyata kompetensi sosial dan emosional bisa diterapkan dan ditingkatkan dalam diri siswa melalui kegiatan proses pembelajaran baik secara implisit, eksplisit, maupun iklim kelas yang budaya sosial dan memiliki pengaruh dalam meningkatkan hasil belajar pada murid. Pertanyaan pemantik yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Tiga hal mendasar yang penting yang perlu saya pelajari adalah: yang pertama, ada 5 kompetensi sosial emosional menurut Castle, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, kesadaran penuh atau mindfulness. Pembelajaran sosial emosional dikembangkan menggunakan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional yang akan memunculkan perasaan tenang, stres berkurang, pikiran menjadi jernih, fokus, serta semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, kesejahteraan psikologis atau well-being. Sebab kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik. Pertanyaan pemantik yang ketiga, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah antara lain, bagi murid-murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya serta pembelajaran dan strategi-strategi pembelajaran. Bagi rekan sejawat, penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah menjadi salah satu indikator penting dalam pembelajaran sosial emosional di sekolah. Pendidik dan tenaga kependidikan perlu memiliki kesempatan secara reguler untuk mengembangkan kompetensi sosial, emosional, dan budaya mereka sendiri, berkolaborasi, dan membangun hubungan saling percaya dan memelihara komunitas yang erat. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang pertama adalah memodelkan atau menjadi teladan. Yang kedua, belajar. Dan yang ketiga, berkolaborasi. Pada modul 2.2 ini, kita telah belajar banyak mengenai pembelajaran sosial emosional. Menurut pendapat saya, itu semua memiliki keterkaitan dengan modul yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan pembelajaran berdiferensiasi.
Yang pertama, keterkaitan antara filosofi KHD dengan pembelajaran sosial emosional. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran KHD, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Yang kedua, keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran sosial emosional. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid tercapai dan berjalan seimbang. Yang ketiga, keterkaitan antara visi guru penggerak dengan pembelajaran sosial emosional. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang dapat diharapkan, yaitu dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati. Sehingga terwujud visi guru penggerak, salah satunya perwujudan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, keterkaitan antara budaya positif dengan pembelajaran sosial emosional. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai kesadaran diri atau self-awareness, yang artinya akan membentuk budaya positif pada murid. Yang kelima, keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain, yang pertama adalah identifikasi perasaan, kemudian identifikasi emosi, yang ketiga identifikasi ucapan terima kasih, dan yang keempat identifikasi peran, sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas sesuai dengan gaya belajar murid, baik visual, auditori, kinestetik, guna mewujudkan merdeka belajar. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.